Lu tahu nggak? Ada seorang master bela diri yang saking berani dengan prinsipnya, dia berani berdiri sendirian, menghadapi 10 karateka sabuk hitam sekaligus, cuma demi harga diri bangsanya. Namanya Ip Man. Guru besar yang membuktikan kalau bela diri itu bukan soal seberapa keras pukulan kita, tapi seberapa dingin kepala kita di tengah badai. Ip Man lahir 1 Oktober 1893 di Foshan, Guangdong, Cina dari keluarga kaya dan terpandang. Sejak kecil ia hidup cukup nyaman, tapi juga dididik disiplin. Saat masih kecil, ia mulai belajar Wing Chun dari guru besar Chan Washun. Karena usianya masih muda, ia sering dilatih oleh murid senior gurunya, termasuk Eng Chung Sok. Sejak awal, Ip Man sudah menunjukkan bakat luar biasa. Gerakannya cepat, presisi, dan efisien. Pada saat remaja BIA, Ip Man melanjutkan pendidikan ke Hong Kong. Di sana, ia bertemu dengan seorang master Wing Chun lain, Leung Bik, putra dari legenda Wing Chun Leung. Jan, pertemuan ini penting karena membuka perspektif baru tentang teknik dan filosofi Wing Chun yang lebih dalam. Ia belajar bahwa bela diri bukan soal kekuatan semata, tapi tentang efisiensi, timing, dan kontrol. Setelah kembali ke Foshan, Ip Man dikenal sebagai petarung yang sangat kuat, tapi juga rendah hati. Ia tidak sembarangan menerima murid, dan lebih fokus pada kehidupannya. Sebagai orang dari keluarga terpandang, ia menikah dengan Cheong Wing Sing dan memiliki anak. Hidupnya relatif stabil sebelum situasi politik berubah. Ketika Jepang berkonflik dengan Cina pada akhir 1930-an, kehidupan Ip Man berubah drastis. Ia menolak bekerja sama dengan pihak Jepang yang menyebabkan kehilangan banyak sumber penghasilan. Ia bahkan sempat kekurangan makanan. Meski begitu, ia tetap memegang prinsip dan tidak mengkhianati negaranya. Setelah Peread War dan perubahan di China, Ip Man akhirnya pindah ke Hong Kong sekitar tahun 1949. Disinilah fase paling penting dalam hidupnya dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia mulai mengajar Wing Chun secara terbuka untuk mencari nafkah. Awalnya sulit, Wing Chun belum populer, dan banyak orang meragukan efektivitasnya. Namun perlahan, murid-murid mulai datang. Metode ajar Ip Man sederhana tapi efektif. Fokus pada dasar, latihan berulang, dan pemahaman konsep bukan sekadar gerakan. Ia tidak hanya mengajarkan teknik, tapi juga filosofi tentang ketenangan, efisiensi, dan kontrol diri. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Bruce Lee. Meskipun Bruce Lee tidak belajar lama, pengaruh Ip Man sangat besar dalam membentuk dasar bela dirinya. Dari sinilah, secara tidak langsung, Wing Chun menyebar ke seluruh dunia melalui Bruce Lee dan murid-murid lainnya. Ip Man dikenal sebagai guru yang tenang, tidak sombong, dan tidak suka pamer kekuatan. Ia jarang mencari konflik, tapi reputasinya sebagai petarung tetap dihormati. Banyak cerita menyebutkan ia hampir tidak pernah kalah dalam pertarungan, meski sebagian besar tidak terdokumentasi secara resmi. Di masa tuanya, Ip Man terus mengajar di Hong Kong, membangun fondasi Wing Chun modern.